Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua yang ada di rumah? Senang sekali hari ini Bapak dapat menyapa kalian kembali dalam program pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Yupa. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8 terkait teks eksposisi. Untuk penjelasan materi teks eksposisi, mari kita sama-sama saksikan video pembelajaran berikut ini. Teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga, dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang diantaranya yaitu ciri yang pertama, singkat dan padat. Ciri yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Ciri yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Ciri yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ciri yang kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Ciri yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Ciri yang ketujuh, penjelasnya disertai data-data yang akurat. Ciri yang kedelapan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan konstribusi. Ciri yang kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks eksposisi. Struktur yang pertama adalah judul. Judul hendaknya menggambarkan suatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Struktur yang kedua adalah pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan, penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Struktur yang ketiga adalah argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian, contoh, dan alasan. Struktur yang keempat adalah penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Mari anak-anak kita baca contoh teks eksposisi dan mari kita analisis strukturnya. Judul teks Kemacetan dan Masa Depan Kota. Silakan kalian baca paragraf pertama pada teks. Menurut kalian, termasuk ke dalam struktur apakah bagian tersebut?
Iya, benar sekali. Paragraf pertama termasuk ke dalam struktur tesis. Sekarang, silakan perhatikan paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Menurut kalian, termasuk ke dalam struktur apakah paragraf kedua dan ketiga pada teks tersebut? Iya, benar sekali. Paragraf kedua dan ketiga termasuk ke dalam struktur argumentasi. Sekarang perhatikan paragraf terakhir pada teks. Termasuk ke dalam struktur apakah paragraf tersebut? Benar sekali. Paragraf ini termasuk ke dalam struktur penegasan ulang. Bagaimana anak-anak? Sudah semua menyaksikan video pembelajaran hari ini? Dan jika ingin bertanya, kita bisa berdiskusi melalui WA grup kelas masing-masing. Dan untuk tugas hari ini, nanti akan Bapak share lembar kerja peserta didik terkait materi yang kita bahas hari ini. Dan saya akhiri video pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.